Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Isn't it awesome? Hari-hari ini kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan, kepada Tuhan, karena situasi yang ada di sekitar kita begitu banyak kesulitan, kesusahan di dalam hidup kita. Kita harus berharap kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat memberikan kita pengharapan dan masa depan dan juga keselamatan yang kekal. Amin. Biarlah kita semua mau tetap percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Hanya Dia yang dapat menolong kita dan melepaskan kita dari segala situasi yang ada saat ini. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita mau sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-mu yang kudus pada hari ini. Bapa, kami datang untuk menyerahkan Bapa kebaktian missions pada hari ini hanya di dalam tangan-mu. Biarlah tangan Tuhan yang terus menyertai Bapa, dan biarlah Tuhan yang terus bertakhta di atasnya dan bersemayam di dalamnya. Penuhi dengan hadirat-mu ya Bapa. Dan di saat firman Tuhan disampaikan, biarlah Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita angkat pujian. What a friends we have in Jesus. Amen. What a friend we have in Jesus.
smallest day. One bit of hay from the mountain, one bit of hay from the sea, one bit of hay made the sun and the moon, every bird, every flower, every tree. One bit of hands from the valley, the oceans, the rivers, and the sands. Those hands are so strong, so in love, so strong. Put your faith into one pair of hands. One pair of hands heal the sea. One pair of hands raise the dead. One pair of hands calm the raging storm, and thousands of people were fed. One pair of hands said, I love you, and those hands were linked to the tree. Those hands are so strong, so in love, so strong. Put your faith into one pair of hands. Those hands are so strong, so in love, go strong. Put your faith into one pair of hands. Put your faith into one pair of hands. One pair of hands from the mountains, from the valley, from the sea. One pair of hands heal the sea, raise the dead. One pair of hands calm the raging storm. One pair of hands, the power of your hand, the power of your hand. Said I love you, the power of your hand. One pair of hands, one pair of hands. The power of your the power of your hand. The power of your hand, oh Lord. Thank you so much, Lord. One pair of hands that will heal.
every sickness, every diseases. The power of your hand, oh Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God, haleluya. Kita akan memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. My Jesus knows when I'm lonely. He knows each pain. He sees each care. He understands each lonely heart. He understands because He can. My Jesus knows just what I need. Oh yes, He knows just what I need. He satisfies and every need supplies. Yes, He knows just what I need. He satisfies and every need supplies. Yes, He knows just what I need. Yes, He knows just what I need.
dear Lord. Haleluya, praise God. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kabar sukacita seluruh dunia, telah lahir juru selamat manusia, agar memberi terang di dalam kegelapan. Dialah Sang Raja damai. Mari bersorak sambut kedatangannya, Sang Juru Selamat penebus dosa manusia. Namanya disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Glory, haleluya, bersorak menang. Dialah penebus dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Mari bersorak sambut kedatangannya, Sang Juru Selamat penebus dosa manusia. Namanya disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dialah penebus dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dialah penebus dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Engkau datang ke dunia jadi manusia, untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan bagi yang mau percaya. Mari datang bersujud di hadapannya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang
Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Oh haleluya. Selamanya bersamamu Tuhan, di rumahmu bersamamu Tuhan. Kabar sukacita membawa damai, umat manusia menebus dosa. Umat manusia, Sang Juru Selamat. Umat manusia telah datang ke dunia. Raja segala raja yang telah datang dan akan datang ke dunia, menjadi hakim yang agung. Tuhan Yesus, Raja segala raja, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mau serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami mau serahkan jam-jam pemberitaan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Biarlah hikmat Tuhan memenuhi hamba-Mu ya Bapa, yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Hanya Tuhan yang dapat berkata-kata. Hanya Tuhan yang memenuhi perkataan-perkataan Bapa di dalam setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin.
Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. Puji Tuhan, praise God. Hari ini hari Bapa ya, tanggal 5 September 2021, hari Bapa. Happy Father's Day to all the awesome fathers out there. Wishing you all the very best of the year. Amen. In this during the lockdown, we can't go anywhere. We just have to stay home. And then today is the special Father's Day. All the fathers have to stay home, can't go out anywhere. So usually we can get together for Father's Day and then be happy. But today that won't be able to. We won't be able to do that today. But anyway, wishing you all the very best, all the fathers. Happy Father's Day, and keep up the good work. Amen. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Hari ini saudara masih cukup dingin ya hari ini. Kita sudah di musim bunga ya, springtime. Musim dingin sudah lewat tetapi masih dingin ya. Tetapi biarlah kita tetap menghangatkan tubuh kita dengan air panas, dengan teh panas ya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke berapa tadi ya? Injil Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Jadi hari ini kita sama-sama mau belajar tentang perikopnya, yaitu kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi perikop hari ini kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi kita mau belajar sama-sama bagaimana Tuhan memberikan kesaksian tentang dirinya, tentang kehidupannya sebagai anak Allah. Dia adalah anak Allah, the Son of the living God. Jadi Jesus Christ is the Son of the living God. He is the only and the one and only God, the Son of the living God who become our saviors. The Christ, the saviors of this world, of every human beings. Hari ini Tuhan Yesus mau mengajar kita bagaimana kita harus menerima dan menghormati apa yang sudah dibuat oleh Bapa di surga ya, melalui anaknya, through His Son Jesus. Amin. Jadi kita diajar hari ini lewat perikop ini kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi artinya Tuhan Yesus mau kita mengenal Sang Anak dan Sang Bapa. Ya, jadi kita sama-sama mau belajar hari ini bagaimana Tuhan Yesus mau memberikan kita pengertian dan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang Anak dan Bapa di surga. Jadi kita mau sama-sama bacakan dulu dari ayat yang ke-19 dan diteruskan ke ayat yang ke-24 ya. Yuk kita bacakan sama-sama ayat yang ayat yang ke-19. Yohanes 5 ayat 19 sampai 24. Dari perikop kesaksian Yesus tentang dirinya. Ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ini Tuhan Yesus ya, sedang berbicara. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Jikalau tidak ia melihat Bapanya mengerjakannya. Jadi
Teruskan lagi. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. itu juga yang dikerjakan anak. Jadi ini di ayat yang ke-19 ya. Kita mau bacakan lagi yang ke-19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus sedang berbicara. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara kepada kita ya. Ini kesaksian Tuhan Yesus tentang dirinya. Jadi dia sedang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus tidak bisa melakukan sesuatu ya dari dirinya sendiri. Ya, jadi ini anak tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Teruskan lagi. Ya, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Jadi kalau tidak sang anak kalau tidak melihat Bapa yang mengerjakannya, dia tidak bisa melakukan sesuatu dari dirinya sendiri ya. Jadi ini cukup jelas apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Teruskan lagi. Ya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi apa yang dikerjakan oleh Bapanya, itu juga yang dikerjakan oleh anaknya. Jadi begitu maksudnya ya. Jadi maksud Tuhan Yesus seperti itu. Jadi Tuhan sedang mengajar kita di ayat yang ke-19 ya, bahwa anak tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya sendiri ya, jikalau ia tidak melihat Bapanya yang mengerjakannya ya. Jadi di sini Tuhan Yesus mau mengajar kita bahwa kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus sebagai anak Allah, dia adalah anak Allah. Dia tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri kalau dia tidak melihat pekerjaan itu dari Bapanya. Jadi Bapa di surga ya. Teruskan lagi ke ayat yang ke-20. Ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak, Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Dan ia menunjukkannya kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Jadi ini ayat yang ke-20. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi sehingga kamu menjadi heran. Oke, jadi ini di ayat yang ke-20, coba bacakan satu kali lagi. Sebab Bapa mengasihi anak, pelan-pelan. Oke, sebab Bapa mengasihi anak ya. Dan ia menunjukkan kepadanya. Jadi ini Tuhan Yesus berkata, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Jadi ini Bapa itu menunjukkan segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Jadi ditunjukkan kepada anaknya, maksudnya kepada anak Allah Tuhan Yesus ya. Teruskan lagi. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi Bapa ini menunjukkan pekerjaan yang lebih besar lagi, maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Terus sehingga kamu menjadi heran. Jadi benar di dalam ayat yang ke-20 ya, Bapa itu menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Maksudnya daripada pekerjaan-pekerjaan yang dimaksudkan di dalam ayat 20, bahwa segala sesuatu pekerjaan itu Bapa itu yang mengajarkan kepada kita, Bapa yang memberikan contoh kepada kita setiap pekerjaan. Jadi kepada anak-anak, maksudnya anaknya. Jadi ini Tuhan Yesus sedang berkata tentang Tuhan Yesus ya, bahwa segala sesuatunya Tuhan Yesus dapat dari Bapanya, Bapa di surga.
Teruskan lagi ke ayat yang ke Ayat 21. 21 ya. Sebab sama seperti Bapa Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, dan menghidupkannya, demikian juga demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi kita mau bacakan lagi ayat yang ke-21. Ayat yang 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati. Jadi Dan- sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, dan menghidupkannya. demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi maksudnya Tuhan Yesus bahwa setiap pekerjaan Bapa di surga itu ya itu yang diberikan kepada anaknya, kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Satu-satunya Tuhan Yesus itu hanya satu-satunya anak Allah, anak tunggal Allah ya. Jadi Bapa itu memberikan ya pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa ya, dan memberikan petunjuk, contoh-contoh kepada Tuhan Yesus, kepada anak Allah ya. Nah, teruskan lagi. Ayat 22, Ya. Bapa tidak menghakimi siapapun. Bapa tidak mungkin menghakimi. Bapa tidak menghakimi siapapun, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. melainkan telah menyerahkan telah menyerahkan penghakiman itu penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. seluruhnya kepada Anak. Jadi ini di ayat yang ke-22 ya. Tadi di ayat yang ke-21, di yang bagian akhir ayat 21, coba baca dulu. Ayat 21 yang Yang akhir. bagian akhir. Demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi di situ juga Tuhan Yesus berkata di ayat 21 yang paling akhir, demikian juga Anak berhak ya, maksudnya untuk menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah diserahkan kuasa, artinya hak sepenuhnya dari Bapa di surga ya, untuk menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi Tuhan Yesus sudah diberikan semua hak itu, kuasa itu. Jadi itu di ayat yang ke-21, dan di ayat yang ke-22 tadi dibacakan lagi. Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun. Bapa tidak menghakimi siapapun. Jadi Tuhan Yesus berkata Bapa di surga tidak menghakimi siapapun ya. Teruskan. Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu Telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. seluruhnya kepada Anak. Jadi Bapa di surga sudah menyerahkannya kepada Tuhan Yesus, anak Allah ya, yang mana segala penghakiman itu sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus seluruhnya ya. Teruskan lagi. Ayat 23, supaya semua orang yang menghormati Anak Supaya semua orang yang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi supaya setiap orang yang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi maksud Tuhan Yesus itu tadi dari ayat yang ke-22 ya. Jadi itu Tuhan Yesus sudah diberikan seluruh kuasa dan hak untuk melakukan segala penghakiman ya bagi yang dikehendakinya. Jadi dan itu tadi di ayat yang ke-22 ya. 23 tadi ya. 23 barusan ya. Ya, 23 bacakan lagi. Supaya semua orang yang menghormati Anak Supaya semua orang yang menghormati Anak menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi artinya supaya setiap orang yang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi artinya di saat kita menghormati Anak, kita sudah menghormati Bapa. Artinya maksud di dalam percakapan Tuhan Yesus ini, maksudnya kesaksian Tuhan Yesus bahwa di saat kita menghormati
anak, maka kita sudah menghormati Bapa di surga. Teruskan lagi. Barang siapa tidak menghormati anak, Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa ia juga tidak menghormati Bapa. Jadi yang jelas. mengutus dia. Yang mengutus dia. Jadi jelas ya di ayat yang ke-23. Ya, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Jadi artinya Tuhan Yesus sudah berkata jelas dari ayat yang ke-22 sampai 23 ya, bahwa itu memang jelas ya, bahwa kita harus menghormati anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Ya, di saat kita menghormati Tuhan Yesus sebagai anak Allah, maka kita sedang menghormati Bapa di surga. Kita sudah menghormati Bapa di surga. Ya, sebab bagi siapa yang tidak menghormati anak Allah, maka mereka juga tidak menghormati Bapa di surga. Yaitu arti dalam perkataan Tuhan Yesus. Teruskan yang sudah mengutus dia. Jadi ini Bapa di surga yang sudah mengutus anaknya, Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang sudah diutus oleh Bapa di surga. Jadi kita harus menghormati anak Allah, Tuhan Yesus, maka kita juga sudah menghormati Bapa di surga. Karena kalau kita tidak menghormati anak Allah, maka kita juga tidak menghormati Bapa di surga yang sudah mengutus dia sebagai Sang Raja, sebagai anak Allah. Ya, teruskan lagi ke ayat yang ke-24. Ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi ini di ayat yang ke-24 ya, kita mau bacakan lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku, ini Tuhan Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan aku. Jadi ya, bagi siapapun yang mendengarkan Tuhan Yesus, teruskan, dan percaya kepada dia. Jadi bagi barang siapa yang mendengarkan Tuhan Yesus dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah, ya, apalagi yang Tuhan berkata di sini yang mengutus aku, yaitu Bapa di surga yang sudah mengutus anaknya, anak tunggalnya Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Teruskan lagi. Dan tidak turut mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi ini di ayat yang ke-24 ya, memang sudah jelas bahwa kita harus percaya, kita harus mendengarkan setiap perkataan anak Allah, Tuhan Yesus. Sebagai anak Allah, kita harus mendengarkan setiap perkataannya dan percaya kepada anak Allah, ya, bahwa dia adalah anak Allah yang sudah diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia, untuk menjadi penebus dosa, untuk menjadi sang juru selamat umat manusia. Jadi kalau kita mendengarkan setiap kesaksian Tuhan Yesus tentang dirinya, ya, dan kita percaya apa yang dikatakannya, setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Bacakan lagi di ayat yang ke-24 yang akhir. Ayat 24 yang akhir, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia, ini percaya kepada Bapa maksudnya, ya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi saudara jelas ya, jadi barang siapa sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, yaitu Bapa di surga yang mengutus Tuhan Yesus, maka ia akan mempunyai hidup yang kekal. Jadi kita akan
memiliki hidup yang kekal di saat kita mendengarkan dan percaya kepada Dia, yaitu Bapa yang mengutus Tuhan Yesus ya untuk datang ke dunia. Teruskan lagi yang bagian akhir. Bagian akhir, dan tidak turut dihukum Dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi sudah tidak turut dihukum, artinya di ayat yang ke-24 itu sudah bebas dari hukuman ya, karena ia telah pindah ya, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi itu artinya Tuhan Yesus berkata bahwa bagi siapapun, ya maksudnya orang-orang sekarang ya, bagi kita semua yang mau melakukan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-24, bahwa dan memang betul-betul mempercayai, yang memang percaya bahwa Bapa yang sudah mengutus Dia sebagai anak Allah, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal dan bebas dari hukumnya. Artinya kita sudah tidak ada lagi di dalam penghukuman itu, karena kita sudah dipindahkan ya, sudah dipindahkan dari dalam gelap ke dalam hidup. Jadi hidup ya, jadi kita sudah dipindahkan dari dalam gelap ke dalam hidup. Jadi itu luar biasa saudara ya. Jadi seperti ya itu dikatakan di dalam sebagai kasih anugerah ya, itu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Itu sudah jelas bahwa Tuhan Yesus sedang memberikan kesaksian tentang dirinya di dalam Yohanes pasal 5 ya, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Hari ini kita belajar bahwa bagaimana Tuhan sedang mengajar kita untuk mengenal bahwa Bapa ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam Bapa. Jadi Bapa dan anak adalah satu ya. Jadi maksudnya mereka Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Jadi kita harus percaya ya bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah kebenaran ya. Jadi itu kebenaran, kita harus percaya bahwa Yesus sudah diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia dan untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk mati dan dikuburkan dan disalibkan, mati, disalibkan dan dikuburkan dan dibangkitkan untuk menebus dosa umat manusia, dosa-dosa umat manusia dan menyelamatkan umat manusia ya. Jadi ini semua adalah berita tentang keselamatan itu. Jadi biar bagaimana kita harus belajar hari ini bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 24 sudah mengajar kita pada hari ini bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sudah diutus oleh Bapa di surga ya, untuk menjadi sang juru selamat, untuk menjadi penebus dosa, dan Dia sudah datang, telah datang 2000 tahun yang lalu, dan Dia akan kembali lagi sebagai Raja di atas segala raja untuk menghakimi dunia, untuk menghakimi umat manusia. Jadi kita betul-betul harus ingat bahwa ada pesan Tuhan hari ini bahwa kita harus dengar apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Nya, dan kita harus percaya bahwa apa yang sudah dikatakan, kesaksian tentang Tuhan Yesus, tentang dirinya adalah kebenaran. Jadi itu semua adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, luar biasa hari ini. Saya juga hari ini hari Bapa, jadi cukup hampir bersamaan ya. Hari ini hari Bapa dan firman juga hari ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita tentang Bapa di surga ya. Jadi tentang Bapa dan anak Allah. Jadi tentang Bapa di surga dan anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi luar biasa hari ini Tuhan sudah berikan firman yang luar biasa ya, kebenaran firman Tuhan tentang
bagaimana kita harus mengenal anak dan bapa, ya. Jadi luar biasa, dan ini memang sudah harus kita pelajari hari ini. Dan hari ini kebetulan juga hari Bapa, ya. Jadi luar biasa Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita, ya. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam situasi apapun saat ini, apa yang kita sedang hadapi. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya. Harus trust. We must trust Him, karena Tuhan adalah satu-satunya jalan, satu-satunya keselamatan yang dapat melepaskan kita dari segala situasi yang ada saat ini. Biarlah kita semua mau belajar dan mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri, dan Tuhan Yesus adalah keselamatan itu sendiri. Tuhan Yesus adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri, ya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sudah diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia, dan untuk menebus dosa-dosa manusia, dan untuk menjadi sang juru selamat. Amin. Membawa damai, ya. Luar biasa, kabar sukacita itulah tentang Tuhan Yesus. Sudah menyaksikan, dia sudah memberikan kesaksian tentang dirinya pada hari ini, yaitu lewat kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan. Amin. Saya juga sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah saudara juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita tetap juga mau bersandar kepada Tuhan, dan tetap mau taat kepada firman Tuhan, dan setia untuk berjalan bersama Tuhan dengan situasi yang ada saat ini, ya. Luar biasa. Sampai di sini dulu firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa. Setiap pokok doa yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi kita berdoa saja, menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu. Dia mengetahui atas setiap kebutuhan di pokok doa kita, ya, dan Tuhanlah yang menjadi jawaban. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu. Kami sudah belajar Bapa, Tuhan sudah ajarkan kami pada hari ini untuk belajar mengenai kesaksian Tuhan Yesus. Bagaimana kami harus mengenal Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang sudah diutus oleh Bapa di surga. Kami harus percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya anak Allah dan juru selamat yang sudah diutus oleh Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus mengajar kami dan menuntun kami Bapa untuk berjalan di dalam kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Kami juga menserahkan Bapa setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tetapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan mengetahui apa yang sedang dibutuhkan. Amin. Di apa yang kami minta di dalam setiap pokok doa ini Bapa, dan Tuhanlah yang menjadi jawaban. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa situasi yang ada di seluruh dunia, baik dengan virus-virus yang ada Bapa, terutama Bapa serahkan Bapa Sydney, New South Wales, dan juga seluruh Australia Bapa yang sedang di dalam kesulitan saat ini dengan virus-virus yang ada Bapa. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan Bapa, kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang memegang kendali, dan hanya Tuhan yang dapat mengendalikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami juga terus serahkan Bapa dengan Afghanistan Bapa. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan lindungi setiap orang-orang yang tidak bersalah. Tuhan lindungi anak-anak, perempuan-perempuan Bapa yang berhak untuk berbicara, agar mereka boleh diberikan kebebasan untuk berbicara, untuk bersaksi tentang dirinya, untuk mengambil keputusan tentang dirinya Bapa. Karena itu adalah hak setiap manusia, memiliki hak, walaupun dia entah dia laki-laki atau perempuan.
Biarlah tangan Tuhan menyertai mereka dan melindungi mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Namamu yang berkuasa, namamu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Praise God, haleluya. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian missions pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Bapa, terima kasih. Kita harus tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan yang sudah menyertai kita sampai hari ini dengan kasih-Nya, dengan keadilan-Nya. Amin, haleluya. Kita angkat pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay safe, stay blessed, and be strong. Hallelujah. God bless us all.